Pasca penangkapan dirinya 6 hari lalu oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, hingga kini Edis Adelia masih mendekam di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur atas dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dirinya bersama suaminya Ferry Setiawan yang telah divonis 5 tahun penjara dan kini mendekam di LP Cipinang. Dan kemarin, Edis mendapat kunjungan dari 2 kakak perempuannya setelah ia mendekam di dalam Hotel Prodeo. Lantas, benarkah jika pihak keluarga begitu terpukul dengan penahanan Edis yang terkesan tiba-tiba? Saya tidak menyangka sebelumnya dari siapa sih orangnya yang ikhlas ya, yang betul-betul ikhlas melihat adik atau kakaknya jadi korban ya. Itu juga tadi dilontarkan Edis, Mbak, yang batil itu batil, yang hak itu hak. Pada saatnya nanti Allah akan mempertunjukkan mana yang batil dan mana yang hak. Walaupun sebetulnya itu bisa kita lihat, tapi tidak semua orang memang bisa membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Jadi ketika saya peluk dia sebelum saya keluar, saya bilang, saya bangga sama kamu. Sampai kapanpun kamu tetap adik saya. Ditahannya Edis selama 20 hari di Rutan Pondok Bambu ini tak lepas dari kasus yang melilit sang suami. Sebagai istri, Edis dianggap tahu sepak terjang Ferry. Edis juga disinyalir menerima kucuran uang dari suaminya sebanyak 1 miliar rupiah yang dianggap hasil dari tindak penipuan. Bahkan sebuah mobil dan beberapa barang mewah termasuk tas-tas bermerek milik Edis telah diamankan pihak berwajib sebagai barang bukti. Tapi benarkah jika merasa diberlakukan tak adil, kuasa hukum Edis pun akhirnya meminta permohonan penangguhan penahanan hingga pengalihan status tahanan? Dan akankah status Edis berubah menjadi tahanan kota? Iya, paling tidak Edis menanyakan gimana nih Mbak status penahanan aku di sini berapa lama, kayak gitu. Saya merasa yang menimpa klien saya tidak adil. Jadi Edis yang menerima hak dia sebagai istri, yaitu nafkah dari suaminya, itu menjadi masalah. Hanya 100 juta Edis terima tiap bulan, dan bukan sekaligus yang dibilang Edis langsung terima 1 M dari suaminya. Enggak, Velfire yang disita itu Velfire leasing, kredit. Dan suaminya Edis memang pengusaha batu bara. Kecuali suaminya Edis misalnya pegawai negeri sipil yang gajinya cuma 4 juta, 5 juta tiba-tiba langsung masih 100 juta, itu boleh. Jadi kami berupaya maksimal untuk membebaskan Edis dalam kasus ini. Paling tidak langkah awal kami mengeluarkan Edis dari Rutan Pondok Bambu. Tapi kalaupun ternyata usaha kami tidak berhasil, Edis sudah siap. Kalau memang dia harus bertahan di Pondok Bambu, Edis siap. Ironis memang, perjuangan dan penantian Edis untuk bisa berkumpul dengan Ferry Setiawan justru menyeret dirinya masuk dalam rumah tahanan. Lalu benarkah jika keluarga dan sahabat Edis menyesali atas pernikahan Edis dengan Ferry? Dan benarkah jika Ferry telah meminta maaf pada Edis karena telah membawanya ke dalam permasalahan ini? Ternyata Edis kok ikut diangkut gitu ya. Nah, aku sempat sedih juga, sempat meleleh juga gitu ya, karena nggak nyangka sama sekali kok Edisnya jadi ikutan. Ya aku sih nggak tahu masalah yang sebenarnya seperti apa gitu ya. Cuma sebagai kawan ya prihatin aja. Edis orang baik lah, insya Allah ya. Kita doakan aja yang terbaik. Mungkin orang-orang yang tahu hukum mungkin yang paham kenapa Edis ikut dijebloskan gitu ya. Kalau kecewa sih mungkin iya ya, tapi kan kita tidak boleh berlarut dalam kekecewaan. Kita harus berpikir dan harus mengambil tindakan. Kalau sudah begini harus bagaimana? Kan tidak hanya cukup duduk disesali, kecewa dirasa-rasakan, kan tidak. Kita harus tetap berpikir, kita harus mengambil langkah, dan kita harus melakukan sesuatu supaya ini semua menjadi baik dan selesai. Saat Edis dibawa dari kejaksaan itu menggunakan mobil tahanan kejaksaan, yang kebetulan dalam mobil tahanan itu mengangkut tahanan yang akan ditaruh di Rutan Cipinang. Nah, jadi Edis diberi kesempatan bertemu suaminya 10 menit, kemudian dibawa lagi ke Pondok Bambu. Mereka bertangisan, suaminya meminta maaf kepada Edis
ya dia minta maaf. Edi cuma cerita ke saya, Mbak, Mas Ferry minta maaf ke aku karena sudah melibatkan dia ke masalah suaminya. 30 menit sudah kami menemani Anda hari ini dan jangan lupa saksikan Seleb On Cam setiap hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Olivia Fendri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Itu bukanlah sebuah adegan sinetron yang kerap Shireen perankan, melainkan kedekatannya dengan Teguh Adam Al-Fatih yang kini masih berusia 10 hari. Sebagai ibu baru, Shireen seakan tidak ingin berada jauh dari sisi putranya itu. Dan bak mendapat boneka baru tapi bernyawa, Shireen pun tak ingin melepas begitu saja momen yang tiap menitnya dialami jagoan kecilnya itu.